Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya bersama kami kelompok 2. Ruang kolaborasi. Mari kita kaji bersama tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus pertama. Bayangkan saat ini Anda sebagai guru IPA di kelas 7 ingin menyampaikan materi klasifikasi makhluk hidup dengan cara membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh siswa. Anda meminta siswa mengerjakan soal dengan melihat, kemudian tanpa melihat prosedur yang disediakan. Ternyata, siswa mampu mengerjakan soal dengan baik. Kira-kira apa yang membuat siswa mampu mengerjakan soal dengan baik meskipun tanpa melihat langkah pengerjaan soal? Kegiatan belajar yang seperti apa ya metode tersebut dapat diterapkan? Nah, siswa mampu mengerjakan soal dengan baik meskipun tanpa melihat langkah pengerjaan soal karena siswa telah memahami konsep klasifikasi makhluk hidup secara benar dan utuh. Pada kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan pada siswa di tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Metode ini dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebayanya. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru yaitu pembelajaran kooperatif yang memfasilitasi siswa berintegrasi dengan teman sebaya yang tentunya memiliki kemampuan bervariatif melalui arahan dan bimbingan dari guru. Adapun teori pembelajaran yang relevan berdasarkan karakteristik pembelajaran tersebut yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Teori ini merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Menurut teori pembelajaran konstruktivisme Vygotsky tentang zona pengembangan proksimal, pengajaran akan lebih efektif jika dilakukan pada jangkauan kemampuan seseorang. Sedangkan apabila dikaitkan dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget 1954, peserta didik tersebut berada pada tahap operasional formal, di mana pada tahap ini karakteristik peserta didik telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 7 SMP. Ada beberapa peserta didik yang belum bisa membaca dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kami, hal yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik agar sesuai dengan tahapan perkembangan usia yaitu melakukan pendekatan individual. Pendekatan ini dilakukan dengan cara
memberikan bimbingan atau panduan secara khusus kepada masing-masing peserta didik secara kontinu dan konsisten ya. Seperti melakukan pembelajaran tambahan, telaten mengenalkan huruf secara langsung maupun dari berbagai media interaktif, belajar dengan kartu kata, atau juga bisa dengan diperkuat melalui pemahaman fonemik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Serta Trina sebagai guru juga harus berikan dukungan terhadap anak. Adanya saran untuk melakukan pendekatan individual secara kontinu dan konsisten ini erat kaitannya dengan teori behavioristik. Teori ini fokus pada perubahan perilaku siswa dari hasil interaksi antara stimulus, respon, serta pembiasaan. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan sehingga memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Begitu pula pada kasus siswa yang belum bisa membaca dengan lancar. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran IPA. Ia hendak mengajarkan materi ekosistem pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh ekosistem menceritakan tentang ekosistem tersebut. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh ekosistem pantai di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, pada kasus pertama, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Dalam mengajar, penting bagi seorang guru untuk memperhatikan latar belakang siswa agar dapat memberikan contoh yang relevan dan dimengerti oleh mereka. Dengan memberikan contoh ekosistem pantai di Bali, Made dapat membuat konsep materi ekosistem menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa yang berada di wilayah tersebut. Adapun prinsip yang digunakan berupa prinsip kontekstual dengan metode pembelajaran jelajah alam sekitar dan teori pembelajaran konstruktivisme. Prinsip kontekstual dan jelajah alam sekitar menekankan pentingnya pengajaran yang berpusat pada konteks atau lingkungan peserta didik. Melalui ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivis, peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengingat konsep baru yang diterima apabila mereka dapat mengaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip kontekstual yang digunakan Made dalam mengajar materi ekosistem pada peserta didiknya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.